Ini timbangan. Ini apa namanya? Samsul Lihar tak bisa berkutik lagi saat polisi menyita narkoba dan timbangan digital yang disembunyikan di kamar rumahnya di Wonosobo, Tanggamus pada Rabu siang. Tersangka pun akhirnya mengakui bahwa terlibat sebagai penjual sabu-sabu di wilayah ini. Turun, pelan-pelan. Dari penggeledahan lanjutan, polisi kembali menyita narkoba yang dibuang tersangka ke dalam sumur di belakang rumahnya. Narkoba itu pun berhasil diambil dengan ditimba. Narkoba itu dibuang tersangka saat berusaha kabur dari sergapan polisi yang menggerebek rumahnya. Ini Pak. Jangan basah, jangan sulam. Mudah-mudahan nggak basah. Ya, mudah-mudahan nggak basah ya, nggak tembus. Udah, keluar. Ya. Dari pengembangan lanjutan, polisi kemudian menangkap satu lagi tersangka bernama Alianto di rumahnya yang tidak jauh dari lokasi ditangkapnya Samsul Lihar. Sumur. Ya, karena saat itu saya panik, tahu bahwa polisi datang. Oh gitu. Bukan karena kamu udah ngintip dulu kalau polisi datang? Belum Pak. Panik pada saat dia datang, bahwa itu polisi, panik. Oh siap. Berinisial S dan A itu tepatnya di Wonosobo. Kejadian tersebut hasil laporan dari masyarakat dan kami melakukan upaya penyelidikan dan akhirnya kami mengerucut ke dua tersangka tersebut dan berhasil kami amankan dengan barang bukti 7,28 gram. Dari data polisi, tersangka Alianto merupakan seorang residivis di kasus yang sama dan bebas dari penjara pada 2017 lalu. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan lagi untuk menangkap pemasok narkoba kepada kedua tersangka. Atas perbuatannya, tersangka terancam 20 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Seorang polisi Pamong Praja bernama Rido Saputra ditangkap polisi saat sedang bertugas di pos penjagaan rumah dinas salah satu pejabat daerah di Lampung Utara pada Rabu siang. Tersangka ditangkap setelah menjadi buronan Polres Lampung Utara terkait penjualan kasus narkoba. Oleh polisi, tersangka kemudian digelandang ke Polres Lampung Utara. Menurut polisi, tersangka menjadi buron setelah dua temannya ditangkap lebih awal. Mereka terlibat pada kasus penjualan sabu-sabu di Lampung Utara. Tempat tanah lahir, Kota Bumi. Pelaku kemarin kita tangkap di rumah dinas Sekda. Kronologis penangkapannya Pak? Kronologis penangkapan tersangka itu berdasarkan pengembangan yang sudah kita tangkap. Pelaku berapa orang Pak? Pelaku yang ditangkap di rumah dinas Sekda 1 orang. Oh baik. Gak bisa Bang? Pengakuan dari sampah sebelumnya. Kita sendiri pakai narkoba atau gimana? Pakai? Iya Pak. Sudah berapa lama Bang? Baru. Apa jual juga? Apa gimana? Oke. Terus pas ketangkap kemarin lagi di mana? Jaga. Tersangka berstatus sebagai tenaga kerja sukarela atau TKS. Pemerintah daerah setempat mendukung polisi memberantas narkoba tanpa pandang bulu. Ketangkap ketika jaga di rumah dinas Pak Sekda. Bang, untuk anggota kita saat ini dia masih TKS atau PNS? Status anggota kita ini adalah TKS, tenaga kerja sukarela. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasok narkoba yang masih buron. Atas perbuatannya, tersangka Rido Saputra terancam dipecat dari tempat kerjanya dan dipenjara selama 5 tahun. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Masyarakat di Lampung dapat sedikit lega terkait keamanan setelah ditangkapnya 124 penjahat yang terlibat berbagai kasus oleh polisi jajaran Polda Lampung. Setidaknya pada waktu dekat ini mereka tidak berbuat kejahatan karena harus berada di penjara.
Dari 124 penjahat yang ditangkap dalam kurun waktu 2 pekan terakhir ini, 41 tersangka diantaranya ditembak kakinya karena berusaha kabur saat proses penangkapan. Para tersangka sebagian besar merupakan penjahat jalanan yang terlibat kasus begal motor, pencuri rumah kosong, dan jambret. Dari penangkapan mereka, polisi menyita puluhan senjata api rakitan beserta amunisinya, senjata tajam, dan belasan motor hasil curian. Dari 99 kasus ini, kita mengamankan tersangka 124 orang ini atau tersangka ini yang dilakukan tindakan tegas terukur itu ada 41. Dengan ditangkapnya ratusan penjahat itu diharapkan bisa menciptakan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Selain itu juga bisa menjadi pelajaran bagi penjahat lain agar berhenti melakukan kejahatan. Polisi berjanji akan menindak tegas bahkan tembak di tempat bagi para penjahat yang sudah meresahkan. Robila Ste melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang oknum guru honorer di salah satu sekolah agama di Tulang Bawang Barat, Rabu siang ditangkap polisi karena terlibat kasus pencabulan. Tersangka berinisial FA ditangkap di rumahnya di wilayah Tumi Jajar, Tulang Bawang Barat. Benar Pak ya? Ya sehat Pak. Sehat. Bersama Roni sehat. Korban pencabulan itu seorang perempuan berusia 15 tahun yang berstatus sebagai salah satu anak didik tersangka. Korban diancam akan diberi nilai jelek dan dianiaya jika tidak mau menuruti kemauan bejat tersangka. Dari keterangan korban sudah dicabuli sejak tahun 2019. Untuk umur korban sendiri berapa? Untuk umur korban 15 tahun. Untuk pasal yang kita terapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Pasal 82 Ayat 1 dengan minimal hukuman 5 tahun maksimal 15 tahun penjara. Kasus pencabulan terhadap korban yang sudah menimpanya sejak 2019 lalu itu terungkap setelah korban akhirnya berani melaporkan ke orang tuanya dan polisi. Pada kasus ini tersangka terancam 15 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat.